Bisa kira-kira dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah takut besok mengundang dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang baik. Besok nih misalnya tim Medan buat table talk di mana, buat home meeting di mana, buat acara di mana, ngomong aja. Bro, misalnya kalau temen, gue lagi garap project bisnis banget, bagus banget. Ya gue minta waktu lu sejam lah, kita ngopi bareng. Ini keren banget. Cara ngundangnya juga semangat. Jangan ngundangnya datar aja ngomongnya, orang juga malas ngedengerinya. Ya antusias gitu ya. Ini keren banget pokoknya bro, kita mesti ketemu 1 jam aja sambil ngopi kita. Kalau lo nggak tertarik nanti dengan project ini nggak apa-apa, kita tetap temenan. Ya, nggak usah musuhan gitu teman-teman. Ya, oke. Jadi tujuan mengundang ini, jangan sampai pada saat teman-teman Bapak Ibu mengundang itu menjelaskan lewat telepon. Karena biasanya gini, ketika kita bilang emang bisnis apaan sih, emang project apaan sih, si prospek pasti nanya gitu. Bener gak? Nah kita terpancing biasanya jelasin lewat telepon. Seefektif-efektifnya jelasin lewat telepon Bapak Ibu, jauh lebih efektif ketika dia datang ke acara, baik itu online maupun offline. Kalau memang kita belum bisa mengundang dia secara offline, libatkan dia atau undang dia ke Zoom. Itu jauh lebih efektif karena penjelasannya lebih lengkap. Ya, diagramnya jelas. Kalau kita lewat telepon, itu pasti persepsinya banyak sekali yang berbeda-beda. Nanti dia mikir, oh bisnis kayak si Anu itu ngajak-ngajak orang, bla bla segala macem. Padahal konsepnya sudah berbeda. Siap? Bisa dipahami kira-kira? Oke ya. Nah sebelum ke langkah berikutnya, sebelum kita ketemu buat kita presentasi ke orang, ingat bisnis kita ini menawarkan kayak iklan. Nah hukum iklan atau hukum menawarkan itu ada 2. Ada yang terima, ada yang nolak. Udah siap itu dulu. Ya, kita tadi Bapak Ibu perjalanan ke sini itu pasti banyak lihat iklan kan, di pinggir-pinggir jalan, ya kan? Iklan ada yang nerima, ada yang enggak, di TV ada yang pakai, ada yang enggak dan segala macam. Tapi orang yang iklan mereka nggak peduli. Orang mau beli atau enggak, yang penting gue ngiklan aja terus. Nah, mental yang kita bangun sebelum presentasi, some will, someone so what. Pasti ada yang join, pasti ada yang nolak. Ya udah cari yang lain kalau nolak. Udah itu aja mentalnya. Supaya gini, supaya pada saat nanti ketemu orang itu betul-betul memutuskan tidak join, kita nggak baper. Kadang-kadang nih presentasi Pak, ya ditolak 10 orang, itu stresnya sebulan. Kayak semedan ini nggak ada lagi yang mau join. Ada yang ngalamin? Nggak ada. Keren banget, saya dulu ngalamin soalnya. Saya presentasi 10 Pak, yang join 2, yang saya pikirin yang 8 yang nolak. Kenapa sih kok dia nolak ya? Jadi yang kepikiran hari demi hari itu yang 8 yang nolak. Padahal mindsetnya salah. Kenapa kita nggak fokus sama yang terima? Kenapa kita nggak bantuin sama yang terima dengan tawaran kita? Sepakat ya kira-kira ya? Nah mulai besok kita rubah. Yang nolak ya sudah, tetap jalin hubungan. Ya berkabar sebulan sekali, berkabar mungkin sambil ngopi berapa bulan sekali gitu ya. Nah, kalau saya gini, ini tips saya. Kalau saya sama temen Bu, saya bilang setelah presentasi saya bilang, bro ini bisnis yang aku kerjain serius ya, dirimu pikirin kalau oke kita ngetim, kalau enggak apa-apa, kita tetap temenan, kita ngopi bareng, dan kalau nanti kita ngopi bareng aku nggak akan bahas bisnis lagi. Jadi temen ini juga nyaman, nggak dikejar-kejar gitu, nggak merasa wah aku nggak enak nggak join sama tawaranmu, sehingga di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Ada yang ngalamin nggak? Karena kayak kita ini pembisnis MLM tuh kayak debt collector, ditakut-takutin gitu kan, nggak ada yang ngangkat. Ini gimana? Perasaan sebelum gue presentasi bisnis gue fine-fine aja gitu kan, tapi begitu setelah presentasi menghindar, ghosting kalau bahasa sekarang. Nah buat statement seperti itu gitu ya Pak, pernah ngalamin ya Pak? Bilang aja Pak, Bu, Mas, Mbak, kita nggak join, Bapak nggak join bisnis yang saya tawarkan, nggak apa-apa, kita tetap silaturahim, kita tetap ngopi bareng, titik. Oke?